Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan adalah menjadi tanggung jawab institusi pemerintah. Dalam hal ini juga termasuk Poltek Nuklir sebagai penyedia layanan tridharma perguruan tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya pelayanan publik di Poltek Nuklir di masa transisi adalah bertujuan untuk menunjukkan kompetensi dalam merencanakan dan mengelola perubahan dengan inovasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Poltek Nuklir. Transisi organisasi yang dialami BRIN dan Poltek Nuklir adalah perubahan besar menyeluruh karena terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja, sehingga mengubah proses bisnis dan prosedur pelayanan. Kondisi sumber daya pelayanan Poltek Nuklir di masa transisi yang harus ditingkatkan kualitasnya antara lain SDM, dokumen sistem manajemen, sarana prasarana, serta sistem informasi atau aplikasi digital. Proses kepemimpinan dalam aktualisasi aksi perubahan mengacu pada rancangan aksi perubahan. Milestone 1, pembentukan tim efektif. Setiap anggota tim efektif telah dapat merealisasikan target output sesuai rencana aksi perubahan. Tim efektif juga melibatkan dan dibantu oleh pegawai lain yang terkait. Milestone 2, sosialisasi rencana aksi perubahan. Sosialisasi rencana aksi perubahan kepada tim efektif sebagai pelaksana utama agar memahami tugas dan fungsinya dan dapat merealisasikan output jangka pendek tepat waktu. Milestone 3, peningkatan kompetensi sumber daya pelayanan. Telah diselenggarakan peningkatan kompetensi SDM pelayanan melalui orientasi pegawai dengan tema pelayanan prima tridharma perguruan tinggi berbasis safety, security, dan safeguard. Orientasi pegawai ini juga memberi kesempatan kepada peserta untuk bisa langsung melihat fasilitas unggulan sekaligus mendapatkan wawasan baru yang khas sebuah perguruan tinggi vokasi di bidang kenukliran. Milestone keempat, penyusunan dokumen sistem manajemen pelayanan. Kaji ulang dan penyusunan dokumen sistem manajemen pelayanan Poltek Nuklir dilaksanakan dengan melibatkan Pusat Penjaminan Mutu Poltek Nuklir bersama para petugas pelaksana layanan dan pihak terkait lainnya. Proses pendukung dan manajerial yang lainnya itu pasti ada kaitannya dengan BRIN yang lain, karena ini memang sifatnya ada yang generik ya, di tempat lain di selain Poltek ada, tapi yang akademik saya pikir juga ini lebih spesifik, tapi yang sifatnya pendukung maupun manajerial ini lebih generik dan di tempat lain di BRIN juga ada. Oke, demikian Bu Rafika. Iya, baik Pak. Ya, terkait dengan mungkin statuta Poltek Nuklir ya, kami sebenarnya dari sisi proses bisnis berusaha memfasilitasi kebutuhan tadi Pak. Milestone 5, pembuatan dashboard layanan Poltek Nuklir. Dalam proses pembuatannya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan UPT TIK dan juga melibatkan para pelaksana layanan di bagian SDM, keuangan, dan BMN. Hal ini untuk menyiapkan data yang ditampilkan sesuai dengan lingkup proses bisnis masing-masing. Agar konten dashboard layanan Poltek Nuklir sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi, maka dilakukan benchmarking ke UPT TIK Politeknik Elektronika Surabaya yang telah mengembangkan dan menerapkan manajemen information system. Maka dilakukan benchmarking ke UPT TIK Politeknik Elektronika Surabaya yang telah mengembangkan dan menerapkan manajemen information system. Untuk selanjutnya dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi Poltek Nuklir. Proses kepemimpinan selanjutnya adalah 1. Kegiatan pengelolaan jejaring kerja dan stakeholder, yaitu dengan melakukan pendekatan dan komunikasi untuk menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat aksi perubahan serta dukungan dan bantuan yang diharapkan. 2. Pemanfaatan teknologi digital sebagai implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka dalam pelaksanaan aksi perubahan ini juga memanfaatkan teknologi digital. 3. Pengendalian risiko di masa aksi perubahan, yaitu dengan melakukan komunikasi
dan koordinasi dengan pemilik risiko dan pihak yang dapat mengatasi risiko, yaitu untuk tindakan preventif dengan melaksanakan pengendalian risiko. Yang keempat, yaitu berupaya melakukan percepatan capaian target output di jangka menengah menjadi jangka pendek. Terdapat dua target output tahapan jangka menengah yang dapat dipercepat tercapai dalam periode aksi perubahan jangka pendek. Yang pertama yaitu desain untuk pengadaan sarana prasarana pelayanan. Yang kedua adalah penyusunan dokumen standar pelayanan, terutama terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi dalam aksi. Pengembangan potensi diri selama aksi perubahan, yaitu yang pertama, mengikuti mentoring, peningkatan kinerja pelayanan Poltek Nuklir yang disampaikan oleh Direktur Poltek Nuklir selaku mentor. Yang kedua, yaitu dengan menyelenggarakan FGD Change Management Team yang diikuti oleh tim agen perubahan Poltek Nuklir. Yang ketiga adalah melakukan dinamika kelompok dan team building. Deskripsi hasil kepemimpinan. Output yang dicapai dalam tahapan jangka pendek adalah 1. Dokumen tata laksana pelayanan Poltek Nuklir yang berupa peta proses bisnis, uraian tugas, dan mekanisme kerja atau UTMK, dan SOP layanan bagian SDM keuangan DMM. Output yang kedua adalah berupa dashboard layanan Poltek Nuklir. Output jangka menengah yang dapat dicapai pada tahapan jangka pendek yaitu 1. Desain sarana prasarana pelayanan publik. Yang kedua adalah dokumen standar pelayanan. Hasil dari pengelolaan stakeholder yaitu berupa peningkatan dukungan. Hal ini dibuktikan dengan perpindahan posisi kuadran dari stakeholder. Kemudian yang kedua adalah adanya testimoni dukungan dari para stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arif, Direktur Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atau Poltek Nuklir. Dan sekaligus saya mentor untuk aksi perubahan peningkatan kualitas sumber daya pelayanan Poltek Nuklir. Aksi perubahan ini adalah satu bentuk real dari kepemimpinan dengan real based problem. Jadi berdasarkan problem yang ada di Poltek Nuklir, permasalahan yang dihadapi di Poltek Nuklir, khususnya dalam hal pelayanan. Aksi perubahan ini dengan melibatkan sumber daya internal, melibatkan jejaring yang ada, partner kerjasama, dan juga stakeholder dari Poltek Nuklir. Dan bentuk perubahannya berupa satu dashboard atau juga dokumen manajemen pelayanan yang ini memanfaatkan teknologi informasi dengan harapan bisa mempermudah SDM kita di dalam melayani, kemudian stakeholder kita juga mendapatkan kepuasan dalam menerima pelayanan Poltek Nuklir. Sekaligus ini juga mendukung untuk akreditasi institusi yang akan kita hadapi di tahun 2023. Sekaligus sebagai ikhtiar untuk pencapaian visi misi Poltek Nuklir menjadi perguruan tinggi vokasi bidang teknologi nuklir yang berdaya saing global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mutada, selaku Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, dengan ini memberikan dukungan aksi perubahan peningkatan kualitas sumber daya pelayanan Poltek Nuklir di masa transisi yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan Tridharma perguruan tinggi di Poltek. Saya Arjani dari Layanan Kesekretariatan Poltek Nuklir, memberikan dukungan pada aksi perubahan peningkatan kualitas sumber daya pelayanan Poltek Nuklir di masa transisi. Dengan adanya SOP dan dashboard pelayanan kesekretariatan kepada seluruh sivitas akademika menjadi lebih jelas, mudah, tepat, dan mampu telusur. Terima kasih. Poltek Nuklir itu kami.